Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Wah, aku bener-bener antusias banget nih buat ngajak kalian ngebedah satu kisah yang jujur aja super menggugah hati. Kita bakal ngebahas gimana hal-hal yang sering bikin kita bete atau frustrasi setengah mati di kehidupan sehari-hari ternyata bisa jadi itu adalah sebuah keajaiban yang lagi nyamar. Kisah ini bakal mengubah cara pandang kita, ngajarin kita buat ngelihat gambaran yang jauh lebih besar dari sekedar apa yang ada di depan mata kita sekarang. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau nanya nih, pernah nggak sih kalian ngalamin situasi kayak gini? Kalian baru aja ngelakuin sesuatu yang baik, entah itu nolongin orang, nyumbangin waktu atau tenaga, tapi kok tepat abis itu malah ketiban sial. Rasanya kayak dihukum gara-gara berbuat baik kan? Pasti sebel, jengkel, dan bawaannya pengen marah banget. Tahan dulu perasaan itu. Ingat-ingat lagi, karena emosi itulah yang bakal jadi pusat dari cerita yang mau kita telusuri bareng-bareng hari ini. Bagian pertama, niat baik, kesalahan tak terduga. Oke, mari kita kenalan dulu sama tokoh utama di cerita kita. Sumber materi kita menceritakan tentang seorang tukang kayu yang benar-benar pekerja keras. Dia baru aja kelar ngerjain sebuah tugas yang mulia banget, yaitu bikin beberapa peti pakaian. Tapi tunggu dulu, ini bukan peti sembarangan loh. Ini tuh peti sumbangan yang bakal dikirim ke sebuah panti asuhan yang jaraknya jauh banget, tepatnya di Cina. Coba deh kalian bayangin betapa banyak dedikasi dan waktu yang dia curahkan buat mastiin karya kayunya ini bisa bawa manfaat buat anak-anak di belahan dunia lain. Tapi ibarat kata pepatah, malang tak dapat ditolak. Setelah capek seharian beresin pekerjaannya, si tukang kayu ini pun pulang. Pas lagi di jalan, dia ngerogoh kantongnya nih buat nyari kacamata barunya. Dan, deg, jantungnya serasa berhenti berdetak. Kacamatanya nggak ada. Setelah dia coba ingat-ingat lagi semua kejadian hari itu, dia baru sadar satu fakta yang pahit banget, kacamatanya ternyata jatuh dan masuk ke dalam salah satu peti donasi yang baru aja dia paku rapat-rapat. Ya, tebakan kalian benar, kacamata barunya itu sekarang lagi anteng berlayar melintasi samudra menuju China. Lanjut ke bagian 2. Frustrasi sang tukang kayu. 6. Coba perhatiin angka ini. Ini bukan sekedar angka biasa, tapi ini mewakili 6 orang anak dari sang tukang kayu. Menghidupi keluarga dengan 6 anak di rumah pastinya nggak gampang kan? Sumber kita nekenin banget kalau si tukang kayu ini tuh sampai harus nabung mati-matian, ngumpulin uang receh demi receh dalam waktu yang lumayan lama, cuma buat bisa beli kacamata itu. Jadi kehilangan kacamata ini tuh bukan sekedar insiden lupa biasa, atau sekedar barang jatuh. Buat dia, ini adalah pukulan telak yang benar-benar ngancurin kondisi keuangannya yang emang udah pas-pasan. Sambil nyetir mobil ke arah rumah, dengan rasa frustrasi yang udah diubun-ubun, sang tukang kayu akhirnya ngeluh ke Tuhan. Dia bilang, ini tidak adil. Aku memberikan waktu untuk pekerjaanmu, tapi kenapa kejadian seperti ini terjadi? Kalimat yang sangat manusiawi ya nggak sih? Dia ngerasa udah ngorbanin waktu buat ngelakuin hal yang baik dan religius, tapi balasan yang dia dapat malah kerugian yang bikin nyesek. Ini benar-benar titik terendah dari keputusasaannya. Dan jujur aja, aku yakin banget banyak dari kita yang bisa ngerasain posisi dia saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita bisa ngeliat nih gimana rentetan kejadian ini nyambungin hari yang penuh rasa frustrasi tadi sama sebuah kunjungan yang benar-benar nggak disangka-sangka. Setelah berbulan-bulan peti itu ngelewatin perjalanan panjang ke China, kita sekarang lompat ke kejadian di sebuah gereja kecil di wilayah Chicago, tempat di mana si tukang kayu kita ini biasa beribadah. Masuk ke bagian 3, kabar mengejutkan dari Tiongkok. Jadi gini, poin krusialnya tuh ada di sini. Direktur panti asuhan dari China itu ternyata mutusin buat datang jauh-jauh ke Amerika. Dia secara khusus ngelakuin perjalanan panjang ini cuma buat ngunjungin gereja kecil di Chicago tadi. Tujuannya simpel tapi maknanya dalam banget. Dia pengen ngucapin terima kasih secara langsung ke orang-orang yang udah ngebantu panti asuhannya. Dan pastinya, si tukang kayu kita juga ada di situ, duduk di antara jemaat lainnya, dengerin langsung laporan dari sang direktur. Pas lagi cerita di depan jemaat, sang direktur ini ngebagiin kisah tentang situasi yang benar-benar genting waktu itu di China. Pemerintah setempat lagi ngelakuin semacam pembersihan ke panti asuhan dan ngerusak banyak banget barang. Termasuk satu benda yang sangat vital, kacamata milik sang direktur. Hancur berantakan. Dia benar-benar putus asa. Kondisinya waktu itu tuh kacau banget. Sampai-sampai walaupun dia punya uang, dia tetap nggak bisa beli kacamata baru di sana. Dampaknya apa? Karena nggak bisa ngelihat dengan jelas, dia harus nahan sakit kepala yang luar biasa setiap hari pas lagi ngurusin anak-anak panti. Ini benar-benar situasi kritis yang sempat mengancam kelangsungan hidup panti asuhan tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian 4. Keajaiban sebuah kacamata. Bayangin deh ada di posisi mereka. Di tengah keputusasaan dan sakit kepala yang nyiksa tiap hari, direktur dan staf panti asuhan akhirnya milih buat berdoa, minta petunjuk dan jalan keluar. Dan denger nih baik-baik,
Gak lama setelah itu, peti-peti kiriman dari Chicago akhirnya datang. Waktu para staf buka tutup peti kayu itu, coba tebak, apa yang mereka temuin? Sebuah kacamata, ya kacamata yang tergeletak gitu aja, ada tepat di posisi paling atas tumpukan barang. Seolah-olah kacamata itu emang sengaja ditaruh di situ, biar langsung ketemu begitu peti dibuka. Coba resapi apa yang diomongin sang direktur dari atas mimbar gereja. Dia sempat diam cukup lama sebelum akhirnya ngelanjutin ceritanya dan bilang, saat saya mencoba memakai kacamata itu, sepertinya itu memang buat saya. Wah, gila banget kan peluangnya? Sebuah kacamata resep yang diracik khusus buat mata seorang tukang kayu di Chicago, entah gimana ceritanya punya ukuran yang benar-benar pas dan sempurna buat mata seorang direktur panti asuhan di ujung dunia yang lain. Ini tuh benar-benar momen yang bikin merinding buat siapa aja yang dengarnya. Di area depan, sang direktur dan seluruh jemaat lagi bersorak gembira ngerayain apa yang mereka anggap sebagai keajaiban yang luar biasa. Maklum, kacamata itu emang nggak pernah ada di daftar barang donasi. Tapi, coba kita lihat ke pojok belakang gereja. Di sana, sang tukang kayu cuma duduk terdiam, air matanya pelan-pelan jatuh ngebasahin wajahnya. Di tengah keheningan itu, dia akhirnya sadar, kemarahannya ke Tuhan berbulan-bulan yang lalu itu keliru. Kesalahan yang dulu dia pikir udah ngancurin dompetnya, ternyata justru jadi cara Tuhan buat ngejawab doa seseorang yang lagi butuh banget pertolongan di belahan bumi lain. Dan akhirnya, bagian kelima, bersyukur di balik kesalahan. Dari sumber yang kita bedah hari ini, ada satu pesan inti yang indah banget. Seringkali nih, respon otomatis kita pas kena masalah itu kan nyalahin keadaan, atau malah nyalahin Tuhan, bukannya bersyukur. Nah, kisah sang tukang kayu ini ngingetin kita buat mulai belajar ngucapin terima kasih Tuhan, bahkan pas semuanya kerasa lagi ancur berantakan. Karena ya, kayak yang udah dibuktiin dari perjalanan panjang sebuah kacamata tadi, selalu ada kemungkinan kalau ada maksud yang jauh lebih besar dan pastinya lebih indah di balik kejadian yang belum bisa kita pahamin saat ini. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, aku mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Coba deh renungin sejenak. Kesalahan atau kegagalan apa sih di hidup kalian yang kalau kalian inget-inget lagi sekarang, ternyata diam-diam ngebawa berkah yang lagi nyamar? Kadang-kadang kacamata yang kita ilangin justru adalah barang yang paling dibutuhin sama orang lain supaya mereka bisa ngelihat dunia dengan lebih jelas. Terima kasih ya udah nemenin di pembahasan yang dalam banget ini, dan sampai jumpa di bedah topik seru lainnya.